Shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah WBI GBI El Shaddai. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi puji Tuhan kita tetap bersyukur kita masih bisa berjumpa secara online. Kita yakin dan percaya, biarlah pada saat kita datang dengan kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di situ tidak ada batasan. Karena Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia akan mempertemukan saya dengan ibu-ibu semua di dalam kesatuan roh. Amin ibu-ibu. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan terpelihara. Tapi walaupun kita dalam keadaan saat ini mungkin ada yang kurang enak badan, mungkin dalam keadaan yang sedih, tidak apa-apa, karena itu adalah sebagian proses dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita pastikan, kita harus mau bangkit, kita harus mau sembuh. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita harus mau bangkit dalam keadaan kita yang kalau kita patah semangat, kita harus cari tahu apa yang membuat semangat kita bisa menyala-nyala kembali. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin ibu-ibu semua. Ibu-ibu, sore hari ini saya akan membawa renungan, judulnya yaitu Banggalah dengan keputusan untuk mengikut Yesus. Wah, baru aja saya dapat ya judulnya. Tadi saya sempat bingung judulnya apa, tapi Roh Kudus yang memberikan judul itu, Banggalah dengan keputusan untuk mengikut Yesus. Kenapa ya? Mari kita belajar. Kenapa kita harus bangga, atau dengan kata lain, jangan menyesal kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Apa benar Bu? Gak usah menyesal. Soalnya biasanya kalau mengikut Tuhan Yesus itu kayaknya banyak tantangan, itu kayaknya banyak gelombang. Benar sekali ya. Mari kita belajar. Kita akan lebih memperdalam kenapa kita harus bangga. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu sudah tahu semua ya cerita di Alkitab tentang Yusuf ya. Yusuf adalah anak dari Yakub ya. Yusuf adalah anak dari Yakub, dia anak kesayangan ya. Dia bagaimana Yusuf dalam kehidupannya mengalami proses, padahal anak kesayangan ya, yang biasanya anak kesayangan kan dimanja-manja, semua kemauannya pasti akan diikutin ya oleh orang tuanya ya. Tapi kita mengetahui bagaimana Yusuf ini seorang anak ya yang mengalami proses demi proses ya, sampai nanti kita belajar ya proses apa saja yang dialami oleh Yusuf. Tapi kita mau belajar juga kenapa Yusuf mengalami proses seperti itu ya. Mari kita buka firman Tuhannya di dalam Kejadian 37 ayat 2. Saya akan bacakan dan ibu-ibu juga saya harapkan bisa membuka Alkitabnya bersama-sama. Saya akan bacakan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini kuncinya. Di ayat yang paling bawah dikatakan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, dia bekerja untuk membantu orang tuanya menggembalakan kambing domba. Tapi berbeda Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di sini dikatakan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yang saya tangkap di sini, Yusuf
bukan seorang yang pengadu atau penggosip, tidak. Tapi Roh Kudus menyampaikan pada sore hari ini dikatakan, Yusuf mengambil keputusan untuk selalu mengabarkan tentang kejahatan saudara-saudaranya. Artinya, Yusuf mengambil keputusan dalam hidupnya, dalam perilakunya, dalam tingkah lakunya untuk selalu ada di dalam kebenaran. Dia memutuskan untuk mengatakan yang benar. Dia memutuskan untuk berkata dengan jujur. Jadi apa yang dilihatnya, apa yang dia rasakannya, dia akan katakan. Dan itu terjadi karena Yusuf mempunyai keputusan untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya untuk mengikuti kebenaran. Jadi dengan kata lain, Yusuf di situ dia mengambil keputusan untuk mengatakan segala sesuatunya. Artinya Yusuf ingin berjalan di dalam kebenaran. Nah, ini adalah awal dari perjalanan Yusuf, di mana Yusuf mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, setelah Yusuf memutuskan hidup benar di hadapan Tuhan, di sini mulailah perjalanan hidupnya. Kita tahu bagaimana pada saat seseorang mengambil keputusan untuk hidup benar, orang-orang di sekelilingnya tidak akan suka. Karena orang yang hidup benar cenderung adalah orang yang mempunyai disiplin, orang yang mempunyai keteraturan, orang yang mempunyai sopan santun, orang yang mempunyai tata krama, dan orang yang tidak mau mengambil sesuatu yang bukan di luar miliknya. Artinya disinilah Bapak Ibu, ibu-ibu semua, pada saat kita mengambil keputusan, demikian juga dengan kita, saat kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, disitulah perjalanan hidup kita dimulai. Mungkin pada saat awalnya, saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita akan berpikir hidup kita akan lurus-lurus saja. Hidup kita tidak ada goncangan. Hidup kita akan baik-baik saja. Bahkan hidup kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Ya, semua saya merasakan pada saat ikut Tuhan Yesus, hidup saya tidak semuanya baik-baik saja. Mungkin ibu-ibu semua juga pada saat mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, semua tidak baik-baik saja. Mungkin ada beberapa ibu yang merasakan, kayaknya ikut Tuhan Yesus lebih susah. Dulu saya ikut Tuhan Yesus, saya bisa bergaul dengan bebas, saya bisa berpikir dengan bebas, saya bisa melakukan apapun dengan bebas. Yang penting saya suka. Nah, ikut Tuhan Yesus sepertinya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Nah, inilah perjalanannya. Mari kita belajar lagi bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan pada saat dia mengambil keputusan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Nah, disinilah dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf lebih dikasihi, ya. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, jangan pernah takut. Di situ ada Roh Allah di dalam dirinya. Dan di situ Tuhan memalingkan mukanya kepada kita orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi Yusuf dia menerima suatu mimpi daripada Tuhan tentang masa depannya, di mana dia bermimpi dia akan menjadi orang yang besar, bahkan orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya akan tunduk menyembah kepada Yusuf, ya. Yang kita tahu akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir untuk menyelamatkan semua keluarganya. Tapi sebelum itu terjadi, Yusuf mengalami proses yang begitu luar biasa. Mari kita lihat prosesnya. Kalau ibu-ibu baca di dalam Kejadian, nanti silahkan ibu-ibu baca bagaimana proses yang dihadapi Yusuf, ya. Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya dan itu membuat kebencian, sehingga saudara-saudaranya mengambil keputusan ingin membunuh Yusuf, ya. Tapi untung keputusan membunuh tidak jadi karena salah satu saudaranya
melindungi dan menyarankan supaya saudara-saudaranya nggak usah membunuh, lebih baik masukkan saja ke dalam sumur. Jadi yang pertama, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur ini adalah suatu yang betul-betul dijatuhkan. Kalau kita sebagai manusia dijatuhkan, nggak enak ya. Kita tahu sumur itu nggak ada yang mungkin dalamnya setengah meter gitu, nggak mungkin ya, pasti sumur itu dalam ya. Dia dimasukkan juga mungkin nggak pelan-pelan ya, ayo Yusuf yuk kita pelan-pelan, nggak gitu, pasti dimasukkan ke sumur, dijerambakan atau betul-betul didorong gitu ya. Dan proses kejatuhan itu sangat sakit, sangat menyakitkan ya, dan Yusuf juga merasakan itu. Setelah Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur, ada lagi proses berikutnya, Yusuf dijual menjadi budak ya. Dan akhirnya Yusuf dijual menjadi budak dan Yusuf bekerja di rumah seorang pegawai kerajaan Mesir, yaitu namanya Potifar ya. Nah, disitulah Yusuf memulai pekerjaannya, dan Yusuf, puji Tuhan, dia melakukan hal-hal yang benar pada saat bekerja di rumah Potifar. Bahkan di situ Yusuf disertai oleh Tuhan ya, karena Yusuf disertai oleh Tuhan, makanya Potifar merasa, wah, anak ini bekerja dengan baik, anak ini bisa dipercaya ya. Jadi karena pekerjaannya baik dan benar, Potifar mempercayai semua yang ada di isi rumahnya untuk diurus oleh Yusuf. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Walaupun ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan, kalau kita melakukannya dengan segenap hati kita melakukannya dengan rasa apa yang kita lakukan, seperti firman Tuhan, apa yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Yusuf mengalami suatu promosi dipakai oleh Potifar, tapi ternyata prosesnya tidak sampai di situ saja ya. Yusuf udah enak-enak ya, Yusuf jadi seorang kepercayaan tuh pasti enak, dia punya anak buah ya, pokoknya mungkin gajinya juga pasti udah besar ya. Tapi ternyata kebaikan Yusuf, keelokan Yusuf, perilakunya yang baik ya, yang manis itu diintip ya, dilihat oleh istrinya Potifar. Istri Potifar mengganggu Yusuf ya. Nah, di sini proses kembali. Yusuf dihadapkan kepada ujian iman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita yang ikut Tuhan Yesus, seringkali kita juga dihadapi dengan ujian iman ya. Ujian iman. Ujian iman itu pasti diperlukan ya. Untuk apa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Untuk memurnikan hati kita dan melihat apakah kita ikut Tuhan Yesus hanya sekedar ikut-ikutan atau asal-asalan ya. Tapi kalau iman kita kuat, pada saat kita di dalam ujian, kita akan tetap kuat. Seperti Yusuf, walaupun digoda ya, itu godaan yang Yusuf hadapi itu gak gampang loh. Itu sangat sulit. Bagaimana seorang pemuda ya, mungkin pada saat itu umur Yusuf udah masuk 20-an ya, karena pada saat itu waktu menggembalakan kambing domba, dia usianya 17 tahun. Kata firman Tuhan, mungkin pada saat itu usia yang 20-an. Wah, darah muda ya. Kalau ada seorang pemuda yang didekati, apalagi seorang wanita cantik, pasti istri Potifar ini cantik ya, karena orang kaya ya. Kebanyakan orang kaya pasti kan terawat ya. Terawat, kulitnya bagus ya, wangi ya. Dan ini adalah ujian terberat bagi seorang laki-laki ya. Bagi seorang laki-laki. Pasti Yusuf berpikir, wah ya, aku digoda oleh seorang perempuan yang itu adalah istri bosnya. Kalau saya mau, ya pasti saya juga akan jadi suami bos ya, suami istrinya bos. Pasti hidupnya juga nyaman. Seorang istri bos pasti uangnya juga udah banyak ya. Itu pasti terpikir oleh Yusuf. Tapi karena Yusuf memegang teguh kuat imannya, Yusuf tidak tergoda dengan itu semua ya. Yusuf membuktikan dirinya tetap hidup benar.
ya. Kalau dia ingin di zona nyaman ya, karena pada saat itu kita baca di firman Tuhan, godaan istri Potifar itu bukan sekali dua kali, tapi sering kali, setiap hari bahkan dideketin ya, dideketin, mungkin dipegang, diapain, waduh ya. Mungkin banyak sekali laki-laki yang terjatuh dalam ujian seperti ini ya. Tapi kita puji Tuhan, kita diberikan suatu teladan ya untuk bapak-bapak ya. Kalau kita melihat ya, ternyata bisa kuat juga loh ya kita, karena Yusuf memegang teguh imannya dan dia berpikir, aku ini sudah dipercayakan oleh Potifar, masakan aku harus mengkhianati ya. Itu puji Tuhan ya, orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia akan mengambil keputusan yang benar, dia akan mengambil keputusan yang tepat, walaupun itu sulit sekali. Betul, sulit sekali. Untuk mengambil keputusan yang benar itu sulit, ada resikonya. Tapi Yusuf mengambil itu ya, dan benar ada resikonya. Pada Yusuf tidak mau, istri Potifar malah memfitnahnya. Katanya Yusuf akan memperkosa dirinya. Akhirnya konsekuensinya dari semua itu, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara ya. Wah, masuk lagi ke dalam penjara. Ke dalam penjara, ibu-ibu tahu ya, penjara itu bukan tempat yang mudah ya. Kalau zaman sekarang mungkin listrik udah ada, penjara itu ya pastilah ada lampunya. Tapi kalau zaman dulu belum ada listrik, pasti penjara itu adalah tempat yang paling gelap, tempat yang paling sepertinya dalam sekali, gelap sekali ya. Kalau saya ibaratkan masuk dalam suatu lembah kekelaman ya, di situ kegelapan, karena penjara itu tempat-tempat orang jahat dihukum di sana. Dan Yusuf dijebloskan ke dalam penjara situ ya, dengan maksud supaya Yusuf ini terpenjara. Tapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, orang-orang yang terus berharap, yang memegang teguh imannya, sekali lagi tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Walaupun Yusuf merasakan waduh gelapnya penjara ya, dan ternyata Yusuf diberikan hikmat untuk apa yang harus dia lakukan. Ternyata di situ Yusuf mengambil keputusan untuk dia menjadi seorang tahanan yang baik. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga apa yang diperbuatnya menjadikan kepala penjara itu memberikan kasih kepadanya, kepada Yusuf ya. Dan Yusuf terpakai, Yusuf dipercaya. Waduh, ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya, pada saat kita ada di dalam lembah kekelaman, itu nggak mudah untuk kita melakukan hal-hal yang benar ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah merasakan masuk dalam lembah kekelaman, di mana Tuhan izinkan mata saya mengalami kebutaan ya. Ibu-ibu sudah tahu di renungan yang sudah terdahulu bagaimana Tuhan izinkan saya masuk dalam lembah kekelaman ya. Pada saat keadaan gelap ya, mungkin saya secara daging, aduh Tuhan, kenapa kok saya mengalami hal seperti ini ya. Pasti saya merasakan, kenapa Tuhan kok saya dialami seperti ini. Kayaknya ya, kembali kalau kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Tuhan, saya udah ikut Tuhan. Tuhan, saya sudah ke gereja. Tuhan, saya sudah melakukan kayaknya hal-hal yang benar. Saya jadi ibu yang benar, jadi istri yang benar. Kenapa sih Tuhan, kok Tuhan masih izinkan ini? Ada masalah yang sedang saya hadapi, satu masalah belum kelar, kok Tuhan izinkan seperti ini ya. Tapi pada saat itu, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu juga yang saat ini sedang mengalami dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan di dalam lembah kekelaman, rasanya ingin berontak, rasanya nggak kuat Tuhan, aku nggak kuat dalam rumah tanggaku, aku nggak kuat ya. Suamiku tidak mengerti aku, suamiku inginnya seperti ini, suamiku menuntut seperti ini, anak-anakku seperti ini. Itu membuat suatu tekanan yang begitu menyakitkan bagi ibu-ibu, yang mungkin ibu-ibu bisa menyalahkan Tuhan, atau ibu-ibu bisa berontak gitu, untuk apa gitu aku lakukan ini semua, untuk apa. Tapi ibu-ibu, pada saat kita mengambil keputusan yang benar, saat itu pada saat saya diizinkan untuk masuk dalam lembah kekelaman, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong hamba-Mu ini, apa yang ingin Engkau kerjakan dalam hidup saya.
di situ dalam keadaan yang gelap, saya belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, tolong saya, help me Tuhan, bantu saya. Apa yang Tuhan ingin perbuat untuk saya. Di situ saya belajar untuk tenang. Jadi dalam kegelapan itulah bahkan saya bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi saya. Tuhan menuntun saya, apa yang harus saya kerjakan untuk saya pergi ke rumah sakit ya. Saya pergi ke Pontianak lewat proses demi proses. Di Pontianak saya dikatakan oleh dokter, ibu harus operasi, dan ibu selesai operasi, ibu akan mengalami kebutaan. Itu membuat saya, buta Tuhan. Rasanya nggak percaya. Tapi pada saat itu Tuhan menguatkan hati saya. Saat itu saya rasanya kepingin, Tuhan kenapa Tuhan? Rasanya sedih gitu ya. Tapi di situ Roh Kudus yang menguatkan saya. Roh Kudus yang membuat saya tetap tegar ya untuk menghadapi itu semua. Saya dituntunnya oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dari Pontianak kami ke Bandung, dan bukan suatu hal yang mudah. Seorang yang sakit, seorang yang tidak melihat sebelah matanya untuk pergi dari kota ke kota, kalau bukan pertolongan Tuhan, itu rasanya mustahil. Mungkin pada saat di Pontianak saya ingin menyerah aja. Aduh Tuhan, saya mungkin ingin menyerah aja Tuhan. Tapi di situ Tuhan menguatkan saya. Tuhan tidak membuat saya menyerah. Tuhan menuntun saya apa yang harus saya lakukan. Demikian juga dengan Yusuf. Saya percaya ada Roh Tuhan yang membangkitkan Yusuf dalam keterpurukannya. Roh Tuhan menguatkan Yusuf untuk bisa melakukan apa yang harus bisa lakukan. Bahkan Yusuf menjadi berkat di dalam penjara. Yusuf menjadi berkat dalam lembah kekelamannya. Demikian juga dengan saya. Saya boleh datang ke kota Bandung untuk diperiksa kembali. Dan pada saat diperiksa, sebelum saya ketemu dengan dokter yang harus saya temui, saya ketemu dengan dokter yang lainnya. Dan dokter menyatakan setelah operasi, dia tidak bisa mengembalikan penglihatan saya. Waduh, ya, saya puji Tuhan, saya punya Tuhan yang begitu baik, yang boleh menguatkan saya.